So, halo semuanya, balik lagi dengan saya ya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on teman-teman, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita mulai dari IHSG. IHSG hari ini turun 0,31% ya. Seperti analisa kita kemarin, ada potensi untuk turun hari ini karena sudah naik lumayan tinggi ya. IHSG sudah naik lumayan tinggi. Jadi hari ini turun dan itu wajar teman-teman, dan itu wajar, dan hari ini pun masih disertai oleh akumulasi asing walaupun cuma sedikit ya. Jadi menurut saya indeks masih aman teman-teman ya, masih akan melanjutkan fase bullishnya. Tapi bagaimanapun tetap harus berhati-hati teman-teman ya, tetap harus berjaga-jaga, tetap pakai trailing stop karena kita itu trader ya. Trader tetap pakai trailing stop ataupun stop loss dengan ketat teman-teman ya. Oke, itu saja untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya analisa adalah saham Prodia. Itu kode sahamnya PRDA ya. Nah, Prodia ini sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas ya. Hari Minggu udah pernah kita bahas. Kita sarankan buy on breakout jika PRDA ini mampu break 6.900. Nah, hari Senin ya, hari Senin Prodia ini breakout, kemudian udah ada floating profit yang lumayan ya di Prodia ini teman-teman. Kalau teman-teman yang ikutan udah ada floating profit yang lumayan. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry, menurut saya tunggu besok koreksi dulu teman-teman ya. Kalau besok terkoreksi dulu, teman-teman bisa ikutan buy ya, ikutan buy dengan stop loss di bawah 7.000 ya, di bawah 7.000. Jadi menurut saya ini sih masih cukup oke ya untuk Prodia ini, dan emang ada potensi besok ini turun terlebih dahulu ya, karena ini sudah naik lumayan tinggi dari bawah, ini sudah naik lumayan tinggi teman-teman ya. Jadi ada potensi untuk turun dulu. Jika besok ini turun dulu dan mampu bertahan dari 7.300 ya, teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness untuk Prodia ini sendiri teman-teman. Oke, itu saja ya untuk Prodia. Kemudian saham berikutnya adalah saham Pakuwon. Untuk Pakuwon sendiri udah pernah kita bahas juga sebelumnya teman-teman ya. Kalau nggak salah hari Kamis atau hari Jumat udah pernah kita bahas, tersarankan buy di sini ya. Di sini, dan sekarang masih up teman-teman ya, masih up, masih ada masih ada floating profit yang lumayan teman-teman ya, yang lumayan. Jadi Pakuwon ini menurut saya masih oke teman-teman ya, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Target berikutnya itu di 500 terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau 500 ini mampu dijebol ke atasnya, maka target berikutnya itu di 540 untuk Pakuwon ini sendiri teman-teman. Nah, untuk yang baru mau entry ya, untuk teman-teman yang baru mau entry, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 470 ya. Buat teman-teman yang baru entry bisa pasang stop loss di bawah 470, atau untuk yang mau lebih aman ya, karena kan 470 ini rawan ke trigger teman-teman ya, rawan ke trigger. Jadi teman-teman bisa pasang stop lossnya di bawah sini ya, di bawah 460. Tapi itu risknya cukup tinggi untuk sekarang teman-teman ya. Secara balarmologi ini masih menarik ya untuk Pakuwon ini teman-teman, masih terlihat masih ada akumulasi. Jadi sesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing ya. Kalau teman-teman pasang stop loss-nya under 470 itu risknya kecil teman-teman ya, dengan reward pertama di 500. Oke, itu saja ya untuk Pakuwon. Kemudian saham berikutnya adalah saham MPPA. Nah, untuk MPPA ini sendiri sebelumnya juga udah pernah saya bahas teman-teman, dan hari ini di sini udah pernah saya sarankan buy sebelumnya di candle merahnya ini udah pernah saya sarankan buy.
Kemudian kalau teman-teman yang ikut ini udah ada floating profit yang cukup lumayan teman-teman ya, dan hari ini MPPA mampu break neckline inverted head and shoulders-nya ini dengan volume yang lumayan besar teman-teman. Jadi menurut saya MPPA ini masih sangat menarik teman-teman ya, masih ada potensi untuk resistance-nya ini di sekitaran 1250-an teman-teman. 1235 ya, di 1235. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, bisa saja teman-teman ya, bisa saja teman-teman entry buy di harga sekarang, kemudian stop loss-nya di bawah 1000 teman-teman ya. 2-3 tick di bawah 1000 teman-teman bisa pasang stop loss di sana dengan target kenaikan di high-nya ini ya, di 1235. Kemudian saham berikutnya adalah saham Waskita. Saham-saham konstruksi BUMN hari ini kompak naik teman-teman ya, dan pada hari Minggu pun udah kita watchlist ya saham-saham konstruksi BUMN, dan masih ada floating profit ya, buat teman-teman yang ikutan masih ada floating profit. Nah, dan hari ini kita bahas Waskita. Pada hari Minggu yang lalu kita masukkan PTPP dan PPRE untuk di saham watchlist mingguan ya, dan itu sudah naik lumayan deh, naik lumayan. Dan hari ini kita bahas Waskita teman-teman. Waskita hari ini naik cukup lumayan ya, 5,42% ke level 475. Nah, Waskita ini juga cukup menarik teman-teman ya, juga cukup menarik, di mana setelah dia breakout resistance-nya ini ya, setelah dia breakout resistance-nya ini di 430 di 830 ya. Setelah breakout resistance 830, kemudian konsolidasi dengan volume yang kecil-kecil teman-teman ya. Dan hari ini mantul volumenya memang nggak begitu signifikan ya, jadi masih ada peluang terkoreksi terlebih dahulu, kemudian akan melanjutkan kenaikan ya. Next target untuk Waskita ini bisa saja ke yang pertama ke sini teman-teman ya, ke 930-an, kemudian kalau itu mampu di break ke atas, maka target berikutnya itu ke sekitaran 1010 ya untuk Waskita ini sendiri teman-teman. Jadi saham-saham konstruksi yang lain-lainnya pun masih cukup oke teman-teman, masih cukup menarik. Tapi yang baru mau entry ya, untuk sekarang memang risknya sudah lumayan tinggi teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan money manajemennya masing-masing teman-teman ya. Kalau risknya udah tinggi, lot sizingnya diatur teman-teman, jangan samakan dengan risknya yang cuma 2%, kemudian teman-teman masuk di risknya yang 8% itu lotnya sama, itu salah menurut saya teman-teman ya. Jadi yang terpenting itu teman-teman atur money manajemennya. Kalau risknya, kalau menurut teman-teman ya, sahamnya masih potensial untuk naik tapi risknya sudah lumayan tinggi, maka lot sizingnya diatur teman-teman ya. Lot sizing diatur, kalau turun terlebih dahulu mendekati support, teman-teman boleh tambah lagi di sana teman-teman ya. Oke, itu saja ya untuk Waskita. Kemudian saham berikutnya adalah saham Medco. Nah, Medco ini sendiri sebelumnya juga udah pernah saya bahas teman-teman ya, pernah saya sarankan buy di sini ya. Ini membentuk pola inverted head and shoulders. Kemudian di sini dia belum mampu break ke atas ya, kemudian turun lagi ke supportnya ini, teman-teman. Dan hari ini kembali ke mencoba untuk breakout 520 ya, kembali untuk mencoba breakout 20. Jadi teman-teman yang udah entry di bawah sini masih layak untuk di hold ya, untuk match ini sendiri teman-teman. Dan kalau teman-teman yang baru mau entry teman-teman bisa tunggu konfirmasinya ya, bisa tunggu konfirmasi. Jika besok match ini mampu break dari 520, maka teman-teman boleh ikutan entry ya, dengan target pendeknya itu di 550. Kalau itu mampu di break ke atas, maka target berikutnya tadi 600 teman-teman. Target dari pattern inverted HNS-nya sendiri itu ada di 600 teman-teman ya. Jadi menurut saya ini Medco ini sendiri masih cukup menarik teman-teman ya, masih layak untuk kita perhatikan.
Kemudian saham yang terakhir adalah saham Bukalapak ya. Dan di Bukalapak ini saya udah 2 kali salah analisa teman-teman ya, udah 2 kali salah analisa. Buat teman-teman yang ikutan udah 2 kali kena stop loss ya untuk Bukalapak ini sendiri. Dan saya sempat antri buy di sini sebelumnya teman-teman, dan saya masih ada saham Buka ya di sini teman-teman, di sekitaran 810. Average saya di 810 kalau nggak salah ya. Saya masih ada saham di Bukalapak ini teman-teman. Dan menurut saya Bukalapak ini ada potensi membuat pola double bottom teman-teman ya, pola double bottom dengan naiknya di sini di 970 ya, di 970 naiknya 970. Kalau 970 ini mampu di break ke atas, maka target berikutnya untuk Bukalapak ini ke hit sini teman-teman ya, ke 1160. Tapi ini bukan untuk besok teman-teman. Ini masih, menurut saya masih perjalanannya masih panjang teman-teman ya, perjalanannya masih panjang. Dan kalau teman-teman lihat secara benar homologi pun Bukalapak ini masih terus diakumulasi teman-teman ya. Pada 3 candle merahnya ini pun masih diakumulasi teman-teman ya untuk Bukalapak ini. Jadi menurut saya in long term ini Bukalapak ini masih cukup menarik teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau buy sekarang ya, yang baru mau buy, sebenarnya teman-teman bisa buy dari sekarang, tapi jangan masuk tinggi-tinggi teman-teman. Maksudnya lot sizingnya diatur karena ini risknya cukup tinggi untuk sekarang teman-teman ya. Kalau kita ukur ke bawah 800 itu risknya sekitaran 9% lah, 9% lebih. Jadi buat teman-teman yang tertarik ya untuk saham Bukalapak, lot sizingnya diatur, jangan masuk terlalu banyak ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa average up jika Bukalapak ini mampu breakout dari 970. Oke ya, itu saja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.